Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun masih belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Pada video sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang membandingkan bilangan bulat dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Untuk kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan mengaitkan pada garis bilangan dan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan dapat memahami proses perkalian dan pembagian bilangan bulat, serta peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Materi pertama adalah tentang perkalian bilangan bulat. Operasi perkalian biasanya disimbolkan dengan tanda silang atau tanda titik. Konsep perkalian sesungguhnya berasal dari operasi penjumlahan berulang. Misalkan, N dikali A. N dikali A ini sama dengan A ditambah A ditambah A dan seterusnya sebanyak N kali. Dalam perkalian bilangan bulat terdapat aturan perkalian, yaitu misalkan dua buah bilangan dikalikan. Bilangan pertama bernilai positif dikalikan dengan bilangan kedua yang sama-sama bernilai positif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Selanjutnya, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Selanjutnya, bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Terakhir, bilangan negatif jika dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Secara singkat dapat kita simpulkan, jika untuk mengalihkan bilangan bulat yang tandanya sama, maka kita kalikan kedua bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian buatlah hasilnya sebagai bilangan positif. Selanjutnya, untuk mengalihkan bilangan bulat positif dan negatif, kalikan kedua bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian tulislah hasilnya sebagai bilangan bulat negatif. Jadi, jika tandanya sama, maka hasilnya pasti positif. Tapi kalau tandanya berbeda, yang satu positif dan yang satu negatif, maka hasilnya akan menjadi bilangan bulat negatif. Kita masuk ke contoh. Tentukan hasil dari negatif 3 dikali 5. Kita lihat tanda keduanya itu berbeda. Yang satu tandanya negatif dan satu lagi tandanya positif. Karena tandanya berbeda, maka kita kalikan bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian buat hasilnya menjadi negatif. Jadi kita kalikan dulu 3 dikali 5 itu ke 15. Nah, tandanya kita rubah menjadi negatif. Maka hasilnya negatif 3 dikali 5 adalah negatif 15. Kemudian nomor 2, tentukan hasil dari 4 dikali 6. Nah, karena tandanya sama, maka kita kalikan bilangan tersebut dan buat hasilnya menjadi positif. 4 dikali 6 berarti sama dengan 24. Selanjutnya nomor 3. Tentukan hasil dari negatif 3 dikali negatif 5.
Kita lihat tanda keduanya sama, yaitu negatif. Karena tandanya sama, maka kita kalikan bilangan tersebut dengan dan buat hasilnya menjadi positif. Nah, kita kalikan 3 dikali 5 itu 15, maka karena tandanya sama berarti jadi nilainya positif. Sehingga negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Selanjutnya, sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama adalah tertutup. Setiap perkalian pada bilangan bulat akan selalu menghasilkan bilangan bulat lagi. Nah, itu disebut dengan sifat tertutup. Hal ini dapat dinyatakan dengan untuk setiap bilangan bulat A dan bilangan bulat B akan selalu berlaku A dikali B sama dengan C, di mana C juga merupakan bilangan bulat. Nah, itu sifat tertutup. Yang kedua, ada sifat komutatif. Sifat komutatif ini adalah sifat yang sama seperti pada sifat penjumlahan, yaitu tukar posisi. Urutan bilangan bulat yang dikalikan tidak akan mengubah hasil kalinya. Maka untuk sebarang bilangan bulat A dan B berlaku. A dikali B itu sama dengan B dikali A. Selanjutnya ada sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini sama seperti pada sifat penjumlahan, yaitu yang dikelompokkan. Nah, bagaimana bilangan bulat dikelompokkan itu tidak mengubah hasil kalinya. Misalkan untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. Dalam kurung A dikali B dikalikan dengan C akan sama hasilnya dengan A dikali di dalam kurung B dikali C. Kemudian selanjutnya, sifat yang selanjutnya adalah sifat distributif. Untuk sebarang bilangan bulat A, B, dan C berlaku. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi didistribusikan A-nya. A dikali B ditambah A dikali C. Untuk pengurangan juga sama. A dikali B dikurangi C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Selanjutnya, perkalian dengan 0. Hasil kali sebarang bilangan bulat dengan 0 adalah 0. Jadi, kalau ada A dikali 0, maka sama dengan 0. 1000 dikali 0 hasilnya 0. Berapapun bilangannya, kalau dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Selanjutnya adalah unsur identitas. Unsur identitas dalam perkalian adalah 1. 1 merupakan unsur identitas dari operasi perkalian. Hasil perkalian dari 1 dengan sembarang bilangan bulat akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan identitas. Jadi kalau ada A dikali 1, maka hasilnya adalah A. Atau 1 dikali A hasilnya akan tetap A. Materi selanjutnya adalah pembagian bilangan bulat. Inverse atau lawan atau kebalikan dari perkalian adalah operasi pembagian. Operasi pembagian biasanya disimbolkan dengan tanda titik 2 atau tanda garis miring. Lain halnya dengan perkalian, konsep pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis. Untuk membagi dua bilangan bulat, bagilah dengan tidak memperhatikan tanda bilangan-bilangan tersebut. Sama halnya dengan aturan perkalian. Pada pembagian, hasil baginya positif jika dua bilangan bulat tersebut tandanya sama. Tapi hasil baginya negatif jika dua bilangan bulat tersebut memiliki tanda yang berbeda. Kita masuk ke contoh pembagian bilangan bulat.
Tentukan hasil dari negatif 18 dibagi 9. Karena tandanya berbeda, maka kita bagi bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian buat hasilnya menjadi negatif. Negatif 18 dibagi 9, kita bagi dulu 18 dibagi 9. Nah, 18 dibagi 9 hasilnya kan 2. Tapi di sini tandanya harus negatif, sehingga didapat negatif 18 dibagi 9 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, contoh nomor 2. Tentukan hasil dari 28 dibagi negatif 4. Nah, kita lihat tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Karena tandanya berbeda, maka kita bagi bilangan tersebut dengan mengabaikan tandanya. Kemudian buat hasilnya menjadi negatif. Kita bagi dulu 28 dibagi 4 itu sama dengan 7 dan hasilnya negatif. Maka 28 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 7. Selanjutnya contoh nomor 3. Tentukan hasil dari negatif 50 dibagi negatif 5. Kita lihat tandanya sama, yaitu negatif. Karena tandanya sama, maka kita bagi bilangan tersebut dan buat hasilnya menjadi positif. Kita bagi 50 dibagi 5 jadi 10. Tandanya positif, berarti negatif 50 dibagi negatif 5 sama dengan 10. Selanjutnya adalah faktor bilangan bulat. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat. A disebut faktor dari B jika N sedemikian sehingga B sama dengan A dikali N, dengan N-nya adalah bilangan bulat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh. Tentukan faktor dari 6. Nah, kita cari dulu bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya 6. Yang pertama, 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Sehingga 2 dan 3 ini merupakan faktor dari 6. Kenapa? Karena 6 dibagi 2 habis. 6 dibagi 3 habis juga. Jadi 2 dan 3 itu merupakan faktor dari 6. Selanjutnya 6 itu berapa kali berapa lagi? Ada 1 dikali 6. Nah, ini berarti 1 dan 6 juga merupakan faktor dari 6. Sehingga kita dapat faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Bagaimana, bisa dipahami? Kita lihat contoh nomor 2. Tentukan faktor dari 18. Kita cari dulu sama seperti tadi, kita cari bilangan-bilangan yang jika dikalikan hasilnya 18. Pertama, 18 itu sama dengan 1 dikali 18. Berarti 1 dan 18 merupakan faktor dari 18. Kemudian 18 itu 2 dikali 9. Berarti 2 dan 9 merupakan faktor dari 18. Lalu 18 itu 3 kali 6. Berarti 3 dan 6 merupakan faktor dari 18. Sehingga kita dapat faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Bisa dipahami? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang disebut dengan bilangan prima. Ada yang tahu bilangan prima itu apa? Di SD sudah ya, kita hanya mengulas sedikit. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalkan P adalah bilangan prima, maka faktor dari P itu hanya 1 dan P. Contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya.
Jadi misalkan 5, faktor dari 5 itu berapa? Hanya 1 dan 5. Ada lagi nggak bilangan bulat yang jika dikalikan hasilnya adalah 5? Tidak ada ya, hanya ada 1 dan bilangan itu sendiri, atau di sini 1 dan 5. Selanjutnya, urutan operasi bilangan bulat. Nah, di sini Ibu punya segitiga. Ada atau kurung. Operasi yang pertama harus dilakukan. Lakukan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Selanjutnya, level selanjutnya adalah pak atau pangkat. Kalau misalkan tidak ada kurung, maka hitunglah pangkat terlebih dahulu. Kemudian, level selanjutnya adalah kali dan bagi. Jika tidak ada kurung dan pangkat, maka lakukan perkalian dan pembagian dulu, dimulai dari kiri ke kanan. Level terakhir adalah tambah dan kurang. Jadi kalau misalkan kali baginya sudah, pangkatnya sudah, kurungnya sudah, maka lakukan penjumlahan dan pengurangan mulai dari kiri ke kanan. Jadi urutan yang harus pertama dikerjakan, yang pertama adalah yang di dalam kurung, yang kedua pangkat, yang ketiga adalah kali dan bagi, dan yang terakhir adalah tambah dan kurang. Oke, kita lihat di contoh. Tentukan hasil dari 5 dikali 5 dalam kurung 15 dikurangi 6. Nah, kita lihat di sini ada tanda kali dan tanda kurung. Yang pertama harus diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Sehingga kita dapat 5 dikali dalam kurung 15 dikurangi 6 sama dengan 15 dikurangi 6 kita kurangi dulu. Hasilnya adalah 9. Sehingga kita dapat 5 dikali 9 sama dengan 45. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya, contoh nomor 2. Tentukan hasil dari 12 dikali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Nah, di sini tanda kurungnya itu bukan berarti yang harus didahulukan, tapi tanda kurung di sini hanya sebagai pemisah antara tanda negatif dengan tanda operasi hitung. Nah, karena ada kali dan bagi, ada kali, bagi, dan tambah. Kita lakukan perkalian terlebih dahulu. Maka kita kalikan 12 dikali negatif 7, hasilnya negatif 84. Ditambah negatif 16 dibagi dengan negatif 2. Tadi negatif dibagi negatif hasilnya positif. Sehingga 16 dibagi 2 sama dengan 8. Maka kita dapat negatif 84 ditambah 8 hasilnya negatif 72. Oke, cukup sekian pembelajaran tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.